Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Semoga adik-adikku pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran saya dengan maksimal. Seperti yang kita sudah ketahui, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai Nabi Muhammad, yaitu kelahiran Nabi, masa kecil Nabi, hingga masa remaja Nabi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dimohon untuk adik-adikku semua bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan maksimal. Pada hari ini mempelajari mengenai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah. Jadi sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah, kita alangkah baiknya mengetahui dulu sejarahnya, bagaimana sebelum Nabi Muhammad diangkat, bagaimana sebelum Nabi Muhammad ini mendapat wahyu Allah. Dan pada materi ini kita akan mempelajari mengenai dua itu, ketika Nabi Muhammad berkholawat di Gua Hira dan yang ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Yang pertama dulu yang kita bahas yaitu ketika Nabi Muhammad berkholawat di Gua Hira. Jadi, kenapa Nabi Muhammad ini berkholawat di Gua Hira? Karena Nabi Muhammad ini maksudnya resah atau susah melihat keadaan kaum kafir Mekah pada zaman itu. Jadi kaum kafir Mekah pada zaman itu mereka tidak pernah damai. Maksudnya seperti ini, mereka itu senang sekali untuk berjudi, mabuk-mabukan, minum-minuman keras tadi, mabuk-mabukan, dan mencuri, perang, sehingga keadaan Mekah pada saat itu tidak pernah damai tadi. Hal ini yang menyebabkan Nabi Muhammad akhirnya menyendiri atau berkholawat, yaitu ke Gua Hira. Ke Gua Hira ini dengan tujuan apa? Supaya Nabi Muhammad ini tidak terpengaruh dengan keadaan Mekah pada saat itu. Muhammad juga tidak begitu sering mengunjungi Mekah atau Ka'bah pada saat itu. Karena apa? Pada saat itu Ka'bah ini sebagai tempat pemujaan kaum kafir Quraisy. Maksudnya gini adik-adik, Ka'bah pada saat itu di sekelilingnya itu diisi atau ada berhala-berhala yang ditaruh di situ. Berhala itu sebagai pemujaan bagi kaum kafir Quraisy. Nah, hal ini yang membuat Nabi Muhammad ini jarang ke Ka'bah. Nah, hal ini juga yang membuat Nabi Muhammad ini pergi atau berkholawat ke Gua Hira. Nabi Muhammad berkholawat ke Gua Hira ini dengan tujuan pada materi awal tadi, Nabi Muhammad ini berkholawat untuk mengasingkan diri tadi, ya sudah dijelaskan ya. Nah, Nabi Muhammad berkholawat ini seperti cerita dari Nabi Ibrahim. Kita beralih ke kisah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini tuh ayahnya adalah seorang kaum kafir. Nah, ayah Nabi Ibrahim ini menyembah patung, berhala, tapi Nabi Ibrahim berbeda dengan ayahnya. Nabi Ibrahim ini tidak mengetahui siapa Tuhannya, tapi dengan akalnya dia melihat bintang, apa ini Tuhanku? Tapi kalau bintang ini Tuhanku, kenapa dia sekejap menghilang? Dia melihat bulan, matahari, tapi ternyata itu bukan Tuhannya karena sekejap langsung menghilang. Nah, kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad berkholawat atau menyendiri di Gua Hira, tentunya Nabi Muhammad ini membutuhkan makanan. Nah, Nabi Muhammad ketika bekal makanannya sudah habis, dia pulang ke rumah untuk mengunjungi Khadijah. Khadijah adalah istri Nabi Muhammad yang pertama kali. Dan ketika Khadijah sudah membawakan makanan, maka Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah, ke Gua Hira. Ketika usia Nabi Muhammad genap menginjak 40 tahun, Nabi Muhammad didatangi oleh sesosok orang atau sesosok yang belum pernah diketahui sebelumnya. Dia tak lain adalah malaikat Jibril. Jadi saya ceritakan sedikit. Ketika usia Nabi Muhammad genap 40 tahun, Nabi Muhammad didatangi oleh sosok yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sosok itu tak lain adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad ini dengan tujuan untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, Nabi Muhammad ini badannya sangat merinding kaku. Nah,
kita kembali lagi ke malaikat Jibril mendatangkan wahyu, maksudnya mendapat wahyu dari Allah ini untuk menyampaikan berupa Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, pastinya adik-adik semua sering mendengar bacaan Al-Alaq 1-5 ya, nggak perlu saya bacakan. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah untuk bercerita kepada Khadijah. Nah, saat itu Khadijah menenangkan Nabi Muhammad. Khadijah ini sangatlah istri yang sangat teladan. Nah, ketika Khadijah ini menenangkan Nabi Muhammad bercerita, Khadijah ini membenarkan apa yang diucapkan Nabi Muhammad, sehingga Khadijah ini diberikan julukan salah satu orang, bukan julukan ya, tapi memang salah satu wanita yang pada saat itu mempercayai kerasulan Nabi Muhammad. Setelah Khadijah diceritai Nabi Muhammad tadi mengenai Nabi Muhammad didatangi sosok yang belum pernah diketahui sebelumnya. Nah, Nabi Khadijah itu membenarkan. Kemudian Khadijah ini bercerita kepada pamannya. Pamannya ini tak lain adalah pendeta Nasrani, yaitu Warokoh. Ketika Khadijah sudah diceritai Nabi Muhammad tadi, Khadijah membenarkan mengenai kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian Khadijah mengunjungi saudaranya, yaitu Warokoh. Dan Warokoh ini ternyata juga sama dengan Khadijah, itu membenarkan tentang kerasulan Nabi Muhammad, bahwa memang dalam kitabnya Injil pada saat itu memang sudah dijelaskan mengenai tanda-tanda Nabi terakhir itu tadi, dan sebelumnya bahwa Rasul-Rasul sebelumnya juga mempunyai kerasulan yang sama dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik semua bisa mengambil ibrah atau hikmah dari pelajaran pada hari ini, dan semoga kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, dan semoga kita juga mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Dan semoga kita selalu bisa untuk merayakan 17 Ramadan, yaitu sebagai hari nuzul Quran, di mana itu hari turunnya Al-Quran. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.